Oke, yuk. Bentuk koperasi berdasarkan tingkatannya. Jadi koperasi itu bisa dibagi beberapa jenis, ada tergantung tingkatannya, ada tergantung kesamaan kegiatannya, gitu ya. Di soal ini nanti kan bentuk koperasi berdasarkan tingkatannya terdiri dari jawab. Jadi berdasarkan tingkatannya itu koperasi ada namanya koperasi primer. Koperasi primer itu dia cenderung lebih kecil. Jadi sekurang-kurangnya dia 20 orang lah gitu ya, keanggotanya sekurang-kurangnya 20 orang. Dan dia areanya lebih sempit. Jadi areanya tidak luas. Areanya itu tidak luas. Gitu ya. Mungkin bisa jadi koperasi keluarga atau koperasi RT misalnya gitu ya. Dan pendirinya perseorangan gitu ya. Perseorangan. Oke, terus ada juga koperasi sekunder. Nah, ada primer, ada sekunder. Koperasi sekunder itu apa sih? Koperasi sekunder itu sebenarnya adalah koperasi yang gabungan, terdiri dari gabungan beberapa koperasi primer. Nah, ini beberapa koperasi primer digabung menjadilah koperasi sekunder. Itu berdasarkan tingkatannya. Jadi ada primer dan sekunder. Ada nggak nih? Primer, sekunder. Cakep. Bisa ya? Sip. Kurang lebih gitu ya. See you. Dadah. Oke, lanjut ya. Kawan. Oke, kawan. Sini. Koperasi sekunder didirikan dan beranggotakan paling sedikit. Koperasi sekunder didirikan dan beranggotakan oleh paling sedikit apa nih? Gitu. Oke? Bisa ya? Oke, lanjut yuk. Jawab. Koperasi sekunder itu sebenarnya dia terdiri dari beberapa koperasi primer. Pertanyaannya harus berapa nih minimalnya, gitu ya? Sekurang-kurangnya ada berapa koperasi seperti itu, ya. Oke, dia minimalnya sekunder. Koperasi kurang ya. Koperasi sekunder. Dia minimalnya terdiri dari 3 badan hukum koperasi. Gitu ya. 3 badan hukum koperasi. Gitu, dan dia cakupannya lebih luas tentunya, gitu ya, dibanding cakupan koperasi primer, gitu ya. Oke, sip. Itu dia. Selesai. Udah kan gitu doang. Oke, see you. Dadah. Oke, berikut yang bukan. Ini pertanyaannya yang bukan termasuk jenis-jenis koperasi. Ada koperasi sekolah, produksi, jasa, ada konsumsi, simpan pinjam. Kalau dilihat ini adalah kita lagi bicara jenis-jenis koperasi berdasarkan kegiatan anggotanya. Jadi berdasarkan kegiatan atau kesamaan atau kepentingan ekonomi anggotanya itu ada beberapa jenis. Pertama, itu ada koperasi simpan pinjam yang mengelola usaha simpan dan pinjam. Pertama tuh simpan pinjam. Boleh menyimpan dan boleh meminjam, gitu ya. Terus ada juga koperasi produksi. Koperasi produksi ini apa? Koperasi produksi ini dia koperasi yang mengelola usaha produksi barang tertentu. Ya, jadi misalnya koperasi produksi ayam petelur di sebuah daerah itu bisa, atau koperasi susu misalnya gitu ya, untuk produksi susu di daerah Lembang misalnya seperti itu. Ada juga koperasi konsumsi. Konsumsi. Koperasi konsumsi ini apa? Dia merupakan koperasi yang mengelola usaha penjualan, menjualan barang-barang konsumsi, gitu ya. Kayak ada lagi koperasi pemasaran. Koperasi pemasaran. Apa itu koperasi pemasaran? Merupakan koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi, ya, baik barang ataupun jasa yang dihasilkan oleh anggotanya sampai ke tangan
konsumen, gitu ya. Nah, di kondisi ini anggotanya sebagai pemilik, pemasok kepada koperasinya, gitu ya. Jadi dia memiliki koperasi, terus dia juga memasok barangnya juga ke koperasi ya. Terus ada koperasi yang terakhir, koperasi jasa. Nah, gitu ya. Oke, yang dia bergerak di bidang layanan jasa, gitu. Oke. Oke, kira-kira yang bukan yang mana ya? Produksi masuk. Oke, ini koperasi jasa ada, konsumsi ada, simpan pinjam ada. Yang bukan adalah koperasi sekolah. Walaupun kadang-kadang di sekolah ada koperasi gitu ya. Nah, itu untuk kebutuhan latihan gitu ya. Oke. Tapi kalau berdasarkan kesamaan kegiatan yang ini. Oke, see you. Bye bye.